Buat kalian yang lagi cari webcam terbaik, hari ini gue punya rekomendasi webcam paling canggih yang pernah gue coba ya. Fitur-fiturnya, otomasinya ini belum pernah gue temuin di webcam yang lain. Dan begitu juga dengan kualitas videonya. Gue Febian dari Kepenting dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan ini adalah Obsbot Tiny 4K. Jadi dia webcam PTZ atau pan tilt zoom yang bisa bergerak ke banyak arah. Cuman canggihnya, webcam ini udah dilengkapi AI yang secara otomatis bisa nge-tracking dan juga bergerak ngikutin kemana kita bergerak atau bahkan kemana kita pergi. Bahkan kita bisa perintahkan webcam ini untuk zoom in atau zoom out, kemudian track lock atau unlock ya, cuman dengan gestur tangan aja. Dan ini fitur-fitur yang sangat ngemudahin ya kalau misalnya kita lagi live streaming atau juga lagi remote class atau lagi presentasi meeting. Dan webcam ini gue dapetin dari Denka Pratama Indonesia selaku authorized distributor ya dari produk-produk resmi Obsbot, termasuk juga Obsbot Tiny 4K ini. Linknya bisa kalian dapetin di deskripsi video ini. Nah, secara desain, meskipun namanya Obsbot Tiny 4K, tetapi secara ukuran nggak bisa dibilang kecil juga karena memang dia bukan sekedar webcam biasa, tetapi webcam pan tilt zoom yang juga udah dilengkapi dengan gimbal 2 aksis. Belum lagi untuk sensor kameranya ini terbilang besar ya untuk ukuran webcam dengan 1/2,8 inch sensor yang capable buat ambil video sampai di resolusi 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Dan meskipun bahannya plastik ya, build quality-nya ini solid, materialnya juga terasa kuat dan well design. Di bagian depan kita mendapati adanya lampu indikator ya yang menunjukkan status dari webcam ini. Kayak misalkan hijau penuh ya saat lock target atau juga hijau di tengah saat unlock. Kemudian bisa kedip biru juga kalau respon gestur dan nyala kuning kalau misalkan target locknya hilang. Artinya dari layar di depan ini aja kita udah bisa tahu ya apakah proses rekam dengan webcam ini berjalan mulus ataukah enggak. Terus modul kameranya ini juga cukup besar dan ini bisa kita arahkan ya dengan pergerakan pan sampai 160 derajat dan tilt sampai 90 derajat. Jadi sangat fleksibel sudut dan rentang perekamannya. Terus ada 2 mikrofon juga di sini ya. Dan di belakang ini kita bisa ngedapetin port USB Type-C untuk connect ke PC atau juga laptop dan ada 1 port power DC input. Tetapi kalau kita pakai di PC ataupun di laptop, kita nggak perlu nih guys pakai power input ini karena dari Type-C-nya aja ini kita udah dapet powernya juga. Dan di bawah ini ada magnetic base-nya ya yang bisa nempel magnet ke magnetic clip. Terus ada juga lubang screw seperempatnya untuk pasang webcam di tripod. Dan di sini juga udah ada rubber base-nya biar stabil ya untuk diletakkan di atas meja. Kalau untuk berat totalnya cuma 147 gram aja kalau tanpa mount dan 176 gram kalau pakai mount, jadi masih bisa terbilang ringan. Dan proses instalasinya sangat mudah. Jadi kita bisa letakkan di meja gitu aja ya, atau bisa kita letakkan di atas layar dengan magnetic clip yang disertakan untuk dijepit di atas monitor. Atau kalau mau kita juga bisa taruh aja di atas tripod karena memang udah ada seperempat interface-nya. Dan webcam ini juga support posisi upside down atau posisi terbalik, jadi secara penempatan dan posisi dia sangat-sangat fleksibel. Kalau untuk koneksi ke komputer, dia bisa langsung melalui kabel Type-C to Type-C yang disertakan guys. Atau juga kalau nggak ada port Type-C di komputer kalian, ini udah disertakan juga konverter dari Type-A ke Type-C. Nah setelah itu kita tinggal install aja aplikasi Obsbot TinyCam ya, dan webcam ini udah siap digunakan. Nah semua pengaturan itu bisa dilakukan ya dari Obsbot TinyCam yang tersedia baik untuk Mac ataupun untuk Windows. Di sini kita bisa mengatur ya tracking lock dan juga unlocknya. Jadi mau webcamnya ngikutin kita atau enggak bisa diatur di sini. Terus bisa atur juga zoomnya ya dari 1 sampai 4 kali zoom dia bisa. Terus bisa slip webcam juga, reset posisi gimbal dan bisa menyimpan 3 preset posisi kamera yang kita pengen guys. Nah berbagai setting dan juga fitur itu juga bisa diaktifkan dari Obsbot TinyCam ini, mulai dari upgrade firmware, kemudian lamanya auto sleep ya yang bisa diatur dari 30 detik sampai 10 menit, kemudian gestur lock unlocknya, gestur zoom, termasuk juga seberapa perbesaran zoomnya kalau pakai gestur. Lalu ada tracking mode-nya juga ya, bisa diubah dari standard mode ke headroom mode ya untuk memastikan ruang headroom selalu cukup, atau ke motion mode yang bakal lebih aktif mengikuti kemana kita bergerak dengan cepat. Misalnya kalian lagi rekam saat ngedance atau semacamnya bisa pakai motion mode ini. Terus ada fitur anti flicker juga ya 50 dan 60 Hz. Ada fitur HDR yang bikin hasil video bisa lebih balance ya, terutama kalau background belakang ini cukup backlight. Lalu autofocus ini juga bisa diaktifkan. Ada auto exposure juga ke wajah, dan uniknya ini ada screen mode ya di sini guys yang bisa diubah dari landscape ke portrait. Barangkali kalian mau pakai portrait ya untuk live TikTok atau juga live IG itu bisa. Terus ada noise reduction juga. Opsi mengaktifkan hotkeys beserta detail hotkeys-nya ini juga ada, dan dukungan remote control juga ada, meskipun untuk remote-nya ini cuman support remote keluaran dari Obsbot juga.
Dan terakhir ada opsi advance buat manual upgrade firmware ya, ataupun reset ke factory default. Jadi dari sini aja kelihatan ya bagaimana ini bukan sekedar webcam biasa, karena punya banyak sekali fitur yang menurut gua bahkan mendekati fitur sebuah pro kamera ya, daripada sekedar webcam. Nah sekarang langsung aja guys, gue tunjukin ya gimana kecanggihan dan hasil video dari Opsbot Tiny 4K ini. Oke, jadi ini contoh ya hasil rekaman video yang gue ambil pakai webcam Opsbot Tiny 4K. Jadi hasilnya kayak gini guys. Dan kalau kalian perhatikan ini posisinya lock, jadi dia nge-tracking posisi gue ya. Dan kita bisa gerak-gerak ke sini kalau kalian perhatikan. Tuh ya, dia ngikutin. Dan kalau gue kasih gestur kayak gini, tuh ya, dia ngezoom. Otomatis ngezoom 2 kali sesuai dengan setting yang udah kita taruh tadi ya. Dan ini posisinya jadi kayak gini guys kalau kita zoom. Dan kalau mau zoom out lagi sama, kita tinggal gini aja dan dia bakal langsung otomatis zoom out. Tetapi dia bakal tracking terus ya. Dan trackingnya ini nggak cuma gerak-gerak simpel kayak gini by the way. Kalau misalnya kita gua berdiri, dia juga bakal terus nge-tracking gua. Nah, ini gue kasih tahu deh sekalian. Ini kamar gue biasa buat rekaman dan ya dia ngikutin terus ya. Ini di mode standar, jadinya ngikutinnya kayak gini, cukup akurat ya. Dan ini bisa sampai ke samping-samping sini guys. Tuh ya. Jadi sangat fleksibel loh. Ini ada lighting yang biasa gue pakai. Ya, dan gue bisa berpindah kemana-mana. Dia ngikutin terus kayak punya kameramen pribadi. Nah ini keren, ini standar mode by the way. Dan kalau lagi berdiri kayak gini, gua kasih kode gini, dia juga ngezoom ya, ngezoom 2 kali. Dan menarik banget nih kayak gini hasilnya. Dan kalau gua kasih lagi kayak gini, nah dia bakal zoom out lagi. Oke, dan ya kita tinggal gini, duduk lagi, tuh ngikutin kan. Nah ada satu gestur lagi kalau misalnya gua kasih kayak gini. Nah ini locknya hilang, jadi udah nggak tracking lagi. Misalnya gua pergi, dia juga nggak bakal tracking karena dia posisinya jadi fix ya. Jadi posisinya dia fix dan nggak ngikutin kemana gua bergerak. Tetapi kalau misalkan gua kasih tanda lagi kayak gini, nah dia nge-tracking lagi. Jadi gampang banget dipakainya dan ini berguna banget ya buat kita yang mungkin presentasi ya, nunjukin apa. Kita pakai papan misalnya, atau kita pakai kayak board digital, itu gampang banget karena kita bisa presentasi sambil ngejelasin dengan sangat mudah ya. Dan pengen zoom, kita tinggal kasih gestur gini aja dan dia bakal ngezoom, kita bisa ngejelasin di papan juga. Dan kalau pengen zoom out juga tinggal zoom out aja. Jadi gampang banget. Dan ini mode untuk tracking standarnya. Jadi kalau mode tracking standar itu kayak gini, kita kayak headroomnya ya, kadang kepala kita tuh nih agak kepotong ya kepalanya kalau misalkan kita pakai mode standar. Tapi di sini bisa tracking mode-nya bisa kita ganti ya jadi headroom mode. Nah kalau headroom mode itu kita dipastikan ada headroom di sini. Misalnya kita lagi kayak meeting atau apa supaya kepalanya nggak kepotong, itu ada headroomnya di sini. Jadi ketika kita zoom out pun ya dia bakalan ngedetect. Loh, ini salah satu kekurangan yang nanti bakal gua sebutin juga ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih gestur tetapi tangan kita di luar frame, itu kadang nggak ngedetect. Tetapi gampang banget kalau misalkan itu terjadi, kalian tinggal mundur dikit, masukin aja tangan kalian di frame dan itu bakal otomatis ngedetect lagi. Jadi ini headroom mode itu kayak gitu, selalu ada headroomnya. Dan memudahkan kita kalau misalkan kita meeting misalkan kayak gini, kita pergi pun dia akan selalu memastikan ada headroom ya. Tapi kalau misalkan kita lagi pengen presentasi dan nampilin sesuatu, ini agak terlalu kosong di sini. Jadi ini bagusnya kalau misalnya buat meeting dari jarak dekat. Terus misalkan kita ganti, ada lagi satu modenya di motion mode. Nah ini kalau motion mode ini dia lebih cepet guys untuk ini ya, perpindahannya. Dia kayak ngikutin kita kemana pergi tuh lebih cepat lagi. Ini fungsinya apa? Kalau misalnya kalian mau rekam sambil nggak tahu ya, kadang kan mungkin buat dancing class misalkan, untuk kalian yang mungkin ngelatih dance atau gerakan-gerakan apa kayak gitu ya, olahraga, itu bakal lebih fleksibel karena dia lebih cepat tuh ya.
kita bisa lari-lari dan lebih cepat dalam ngikutin daripada yang standar mode. Kalau standar mode nggak secepat ini. Jadi standar mode tuh kita kalau terlalu cepat bisa hilang locknya, tapi kalau motion mode enggak. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai untuk banyak keperluan sih ya, bermacam-macam keperluan tergantung kalian butuhnya apa. Tetapi menariknya dia ini apa ya, selain canggih dia juga memudahkan kita yang sendirian. Jadi kalau misalkan kalian content creator atau juga kalian mungkin pengajar yang sendirian ya dan sering butuh kamera untuk ngikutin baik itu lagi presentasi atau lagi ngajar, maka ini sangat berguna banget. Dan kemudian ada mode HDR juga ya. Jadi ini posisinya sebenarnya ini hasil rekaman video yang gua ambil di kondisi cahaya ruangan. Jadi ini cahaya ruangan guys ya. Jadi cahaya ruangan yang nggak pakai lighting apa-apa, cuman lampu aja di atas sana. Tetapi kalau kita nyalain dalam posisi lightingnya banyak ya, kayak gini, terus kita buat backlight kayak gini. Nah ini terlihat ya, muka gua gelap, belakangnya terlalu terang. Ini karena HDR-nya off. Terus sekarang kalau misalkan gua coba nyalain fitur HDR, nanti hasilnya harusnya lebih bagus lagi. Nah, lebih bagus ya. Ini HDR-nya on. Jadi meskipun belakang ini backlight, tetapi muka gua masih jelas nih di sini ya. Jelas banget ya. Bandingin sama kalau ini gua offin HDR-nya. Bakal berbeda. Ya, ini off tuh. Ya, muka gua gelap. Belakang backlight. Tapi kalau on, nah kayak gini ya. Terus kemudian untuk autofocus, ini juga ada autofocusnya. Ada autofocus. Oh ya, kayak gini nih namanya kehilangan tracking karena muka kita terlalu cepat, jadi hilang. Makanya tadi ada motion mode supaya kalau kita gerak cepat dia tetap tracking. Nah ini ada juga fitur ya, autofocus. Jadi autofocusnya ini udah gua atur di face focus, jadi ke wajah. Tapi kelemahannya kalau misalnya kita atur di wajah, dia akan fokus di wajah terus. Misalkan gua lagi mau nunjukin ini nih, nunjukin mouse. Nah dia akan nggak fokus ke mouse-nya, tapi tetap ke wajah karena memang dia deteksi wajah untuk fokus di wajah. Tetapi kalau misalkan gua matiin face fokusnya, nah dia fokusnya akan coba di tengah-tengah. Jadi kalau kayak gini ya, berarti ke wajah gua ya. Kalau misalkan gua kasih tangan, dia akan ke tangan, dan kalau misalnya kasih barang, dia akan ke barangnya tuh ya. Jadi seperti itu. Nah ini fokusnya ke barang, muka gua agak ngeblur dikit ya, karena dia berusaha fokus di tengah kayak gitu. Terus kalau gini ya ke muka kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita face yang kita fokusin, maka dia akan ke muka terus guys, di muka terus, meskipun ini kita tempelin gini juga nggak ngaruh. Oke, jadi ini juga bisa kalian pilih, sebuah opsi yang mungkin berguna buat kalian yang live untuk jualan produk. Jadi kalau jualan produk mau dibuka atau mau di barang itu bebas. Dan ya kayak gitu. Terus untuk ininya juga bisa diatur sendiri untuk gimbalnya ya. Jadi sebenarnya kita bisa putar-putar sendiri sini. Ntar ini gue zoom out dulu. Nah kayak gini. Sorry berantakan di belakang. Jadi ini bisa kita atur-atur sendiri sebenarnya tuh ya. Ini bisa diatur-atur sendiri kayak gini, dan itu bebas. Terus kita juga ada satu posisi yang udah kita atur sebelumnya, itu juga bisa ya kayak gini. Nah tuh ya, mantep banget. Oh dan ini contoh hasil rekaman audio yang gue rekam langsung pakai mic dari Opsbot Tiny 4K. Jadi dia punya dua mic guys ya, dan hasil rekamannya tuh kayak gini. Dan ini cukup membantu buat kita yang mungkin pakai PC atau komputer yang nggak ada internal mic-nya, tetapi kita pengen meeting atau juga pengen live stream ya tanpa harus menggunakan headset atau menggunakan mic eksternal. Itu bisa langsung pakai audio melalui mikrofon Opsbot Tiny 4K ini. Dan ya hasilnya kayak begini. Semoga aja bisa ngasih kalian gambaran seperti apa kualitas audio yang kira-kira didengerin oleh lawan bicara kita ya, atau juga dihasilkan dari live streaming kita menggunakan webcam ini. Webcam ini juga punya privacy mode, dimana kita tinggal turunin aja kameranya ya ke bawah gini, dan dia bakal otomatis sleep, nggak ngerekam video ataupun ngerekam audio.
Dan overall ini webcam yang sangat canggih ya, dan juga merupakan webcam terbaik yang pernah gue coba sampai saat ini guys. Dengan harga resmi 3,5 jutaan ya untuk OpsBot Tiny 4K dan 2,5 jutaan untuk OpsBot Tiny varian Full HD. Menurut gue ini webcam terbaik yang bisa kalian dapetin saat ini kalau kalian cari webcam canggih yang bisa tracking otomatis, punya kualitas kamera yang sangat baik dan support gestur navigasi. Dan ini cocok banget ya buat kita yang sendirian, baik itu bikin atau ngajar kelas online atau juga kita live streaming. Itu ngemudahin kita karena kita bisa interaktif bergerak dengan dia terus ngikutin kita guys. Jadi lebih menarik kayak punya kameramen pribadi ya, padahal ini cuman sekedar webcam otomatis. Untuk kekurangan dari webcam ini ya, dari pengalaman selama gue coba, dia cukup panas untuk penggunaan lama, tetapi masih dalam batas wajar lah ya untuk sebuah kamera, apalagi resolusinya 4K. Terus untuk gesturnya, kalau tangan kita itu terlalu mepet apalagi sampai keluar frame, itu bakal susah kedetek. Jadi misalnya dalam posisi zoom kita gestur tetapi nggak kedetek, kalian tinggal mundur aja dikit ya biar kedetek. Tetapi di luar itu ini webcam yang sangat-sangat bagus, sangat recommended ya kalau kalian cari webcam terbaik untuk keperluan profesional. Link pembelian resmi dari Denka Pratama Indonesia udah gua sertakan di deskripsi video ini. Kalau ada pertanyaan boleh banget ya sampaikan di kolom komentar. Kalau punya request untuk pembahasan tertentu atau request gadget tertentu, kalian bisa sampaikan juga. Like aja jika suka video ini dan subscribe ya biar gue lebih semangat lagi bikin konten seperti ini. Gua Febian dari Kepentino pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.